Hai Sobat Milenial. Sobat Milenial, apakah saat ini kamu sedang merantau? Bagaimana kondisi keuangan kamu saat jauh dari keluarga? Mengatur keuangan dengan baik salah satu kunci para perantau. Ada banyak alasan merantau, misalnya bekerja, mencari ilmu, dan belajar untuk mandiri. Tantangan yang biasanya dihadapi seorang perantau adalah ketidakpastian situasi di tanah rantaunya. Hal ini juga bisa memengaruhi pola finansial ya Sobat Milenial. Nah, bagaimana cara mengatur keuangan bagi para perantau, khususnya yang berstatus sebagai pekerja? Sobat Milenial, pasti familiar ya dengan sosok Mary Riana. Ya, seorang pengusaha, penulis, dan motivator sukses dari Indonesia ini adalah sosok inspiratif yang berhasil mewujudkan mimpi $1 juta di tanah perantauan. Sekitar tahun 1998, orang tua Mary memutuskan untuk memindahkan Mary ke Singapura dengan modal yang pas-pasan. Perjalanan di perantauan ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Uang yang dibawa ternyata tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Untuk melanjutkan pendidikannya, Mary mengambil pinjaman pendidikan di salah satu universitas favorit di Singapura. Biaya ini bisa dibayar setelah kuliah dan mulai bekerja. Nah, saat itu yang menggaransi biaya pendidikannya adalah Alfa yang kini menjadi suaminya. Selama menempuh pendidikan, Mary juga bekerja dan menghadapi kehidupan yang pasang surut. Hingga akhirnya, usai menamatkan kuliah, ia dan Alfa bekerja sebagai tenaga penjual produk keuangan. Mary bertekad membebaskan utang pendidikannya sebelum usia 30 tahun. Selama menjalani pekerjaannya, ia harus berjuang sampai turun ke jalan dan akhirnya menemui klien yang mau mengikuti program yang ditawarkannya dengan jumlah yang besar. Keberhasilannya menuai prestasi dari sisi jabatan di pekerjaannya dan penghasilan yang kian bertambah. Ya, seorang mahasiswi sederhana yang awalnya bertahan hidup hanya dengan $10 per minggu dan memiliki beban hutang $40.000. Hingga akhirnya dengan perjuangannya bisa sukses meraih pendapatan $1 juta pertamanya di usia 26 tahun. Akhirnya, utang pendidikan dan harapan bebas keuangan sebelum usia 30 tahun tercapai. Seperti kutipan dari Mary Riana, apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencana dan waktunya. Ya, kerja keras dan semangat pantang menyerah adalah nilai yang bisa dipelajari dari seorang Mary Riana untuk mencapai kesuksesan di tanah perantauan. Sama halnya dengan situasi yang dihadapi oleh Mary Riana, para perantau kebanyakan mungkin menghadapi tantangan serupa. Harus mampu mengatur keuangan secara mandiri untuk bertahan hidup. Namun, tidak dipungkiri ada hal-hal yang juga perlu diantisipasi dan dihindari oleh perantau karena bisa menjadi kesalahan yang memengaruhi pola keuangannya. Apa saja itu ya Sobat Milenial? 1. Ikut-ikutan. Mengikuti gaya hidup di wilayah yang ditempati para perantau terkadang membuat keuangan tidak teratur. Dan terlebih lagi, kebiasaan-kebiasaan yang diikuti memengaruhi keuangan para perantau. Dikarenakan tuntutan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Akhirnya, istilah ikut-ikutan, gaya hidup pun dilakukan agar bisa diterima. Contohnya, ada seorang perantau yang bekerja di ibu kota, Jakarta. Lingkungan sosialnya memiliki kebiasaan bertemu di kafe dan menghabiskan dana untuk membeli kopi dan cemilan setidaknya 3 kali dalam seminggu. Ini sebenarnya bukan kebiasaannya, namun karena kegiatan ini sering dilakukan sehingga perantau tersebut harus mengikuti kebiasaan tersebut. 2. Mengambil hutang.
Hal lain yang mungkin dilakukan perantau adalah impulsif yang mengambil utang yang sifatnya konsumtif. Seperti membuat kartu kredit hanya untuk gaya hidup saja. Sehingga satu waktu utang akan menumpuk dan membuat perantau kesulitan membayarnya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang umumnya sering dialami para perantau, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk pengaturan keuangan yang baik dan rapi. Berikut tipsnya ya Sobat Milenial. Pertama, menerapkan kehidupan minimalis. Jika kita mengutip istilah Marie Kondo, seorang penulis buku minimalism, discard everything that doesn't spark joy. Tidak ada manfaatnya jika kita membiarkan barang-barang yang memang tidak berarti untuk kita. Ya, sebaiknya perantau memilih kehidupan minimalis dengan mempertimbangkan faktor cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedua, pilih tempat tinggal bernilai 20-30% total pendapatan. Supaya gaji kamu di perantauan tidak habis dalam sekejap mata, pilih tempat tinggal yang tepat. Cukup 20-30% dari total penghasilan yang kamu sisihkan untuk mendapatkan hunian yang lokasinya strategis. Lalu, tidak menghambur-hamburkan uang untuk keperluan hunian kamu. Ketiga, rutin mencatat uang masuk dan uang keluar. Buatlah pembukuan sederhana mengenai uang masuk dan uang keluar secara rutin setiap bulannya. Kita juga boleh berhemat, tapi jangan lupa membahagiakan diri dengan sesekali memenuhi keinginan. Ingat sesekali Sobat Milenial, bukan sering. Mungkin kamu bisa membagi keuangan dari pendapatan untuk pos-pos rutin. Seperti kebutuhan pokok senilai 50%, tabungan 10%, investasi 15%, asuransi dan dana darurat 10%, dana sosial 5%, dan anggaran bersenang-senang 10%. Keempat, melakukan segala sesuatunya mandiri. Sebagai perantau, ada kegiatan yang bisa dilakukan sendiri. Namun, ada juga yang bisa memanfaatkan jasa pelayanan. Contohnya, mencuci pakaian. Kamu tidak perlu memberikan penjatahan keuangan setiap bulan menggunakan jasa laundry jika saat ini kamu memutuskan untuk melakukannya sendiri. Begitu juga untuk makanan. Tidak ada salahnya kalian mencoba menghemat pengeluaran ini dengan memasak sendiri. Bila fasilitas mendukung dan ada waktu senggang, kebayang jika masak sendiri, ada pengeluaran yang bisa disimpan untuk ditabung atau diinvestasikan. Kelima, memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tujuan keuangan yang jelas akan membuat kalian memiliki target dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Pertama, kamu harus menyesuaikan dahulu tujuanmu merantau sehingga bisa memahami posisi dan menetapkan tujuan keuangan. Setiap perantau memiliki timeline sampai berapa lama akan tinggal di wilayah tersebut saat sudah memiliki tujuan keuangan. Buatlah ketetapan selama kurun waktu tersebut dan bisa memanfaatkan dengan baik dalam membuat perencanaan keuangan. Sesuaikan kembali antara posisi saat ini, tujuan dan instrumen yang cocok digunakan sehingga resiko yang muncul akan terukur dan tujuan keuangan bisa tercapai. Dan bila memungkinkan, lakukan hal-hal produktif untuk menambah pundi-pundi rupiah untuk mencapai tujuan keuanganmu. Keenam, batasi jadwal pulang kampung. Sobat Milenial, biaya mudik atau pulang kampung tidaklah sedikit. Selain biaya tiket, ada kebutuhan lain seperti membawa oleh-oleh, makan di perjalanan, dan lainnya. Untuk menghemat biaya mudik, kamu bisa membatasi jadwal mudik. Misalnya biasanya per bulan, mungkin menjadi per tahun. Dan jangan lupa anggarkan juga biaya untuk perjalanan pulang kampung ini ya Sobat Milenial. Nah, yang terpenting, kamu tidak lupa untuk menyisihkan uang untuk dikirimkan kepada keluarga di rumah juga ya. Ketujuh, berinvestasi secara rutin dan sebanyak mungkin. Selain mengelola keuangan dengan baik, di perantauan juga perlu meningkatkan penghasilan.
Salah satu cara agar kamu bisa mapan finansial selama hidup di perantauan adalah dengan berinvestasi secara rutin dan sebanyak mungkin. Tahukah kamu, investasi dapat menjadi dana cadangan saat terjadi situasi tidak terduga seperti mendapat musibah sakit. Investasi yang sukses akan membuat aset kamu terus bertambah. Investasi juga membuat kita lebih disiplin dan bijak terkait pengeluaran karena memberi opsi manfaat dibandingkan merugikan. Bagi investor pemula, awal penanaman modal merupakan tahapan yang krusial. Kamu harus menyetor dana yang dimiliki untuk objek dengan perhitungan manfaat terbesar. Ya, berinvestasi harus dengan ilmu pengetahuan. Kamu harus mempelajari dengan baik jenis investasi yang kamu lakukan agar hasilnya juga baik. Jangan sampai menjadi pilot sehingga menimbulkan efek trauma. Tidak boleh asal berinvestasi ya sobat milenial, dan jangan menganggap investasi sebagai sesuatu yang main-main. Menjalani kehidupan di tanah rantau memang bukan sesuatu yang mudah. Terlebih jika kamu sudah bekerja. Tentu harus pandai mengatur keuangan agar tidak kehabisan uang sebelum gajian. Ada banyak cara yang bisa diterapkan sebagai milenial yang sadar dan pintar dalam mengelola keuangan. Dan seperti nilai lainnya dari kisah hidup Mary Riana, bila sesuatu belum berjalan sesuai apa yang kita mau, kita harus bersabar dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Yuk jadi perantau yang bebas finansial ya sobat milenial.